Susunan acara yang ketujuh yaitu Mauizatul Hasanah yang akan dipimpin oleh Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Gus Ahmed Yodomuddin Najib atau Gus Milenial pimpinan Ponpes An-Nizam Cirebon. Fabikulli hurmatin falyatafaddalu alaihim mashkurin. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue opak, jawab salam, kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu ada 3 macam. Ada yang hukumnya wajib, ada juga yang tidak mau dijawab. Contoh misalkan kita ke kuburan, kemudian kita uluk salam ke mayit. Apakah kira-kira salamnya pengen dijawab sama si mayit? Tidak, berarti itu salam tapi tidak mau dijawab. Ada juga yang ketiga, salam tapi tidak boleh dijawab. Contohnya seperti kita menjawab salamnya imam selesai sholat, itu ente menang. Cek orang sudah mah ente menang. Lamun jare wong Cerbone bloli, cek orang Sunda ente menang. Contoh misalkan imam selesai sholat, assalamualaikum, masa makmume waalaikumsalam. Yang ada sholatnya sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semoga diberikan panjang umurna, amin. Yang jawab salam saya doakan semoga diberikan loba rezekina. Yang jawab salam saya doakan semoga baik diberikan waras badana. Yang jawab salam saya doakan semoga baik diberikan lunas utang-utangna. Minum dawet dihandap uwit, sirahna mumet ente gaduh. Endog bungker ning jero rantang, sirahna lieur pada nagi. Aduh, Masya Allah, bener. Tambah tua, utangna makin lob. Gara-gara suamina ngasih uangna saetik. Tapi disyukuri Mbak ya Bu ya, disyukuri. Rezeki gede alhamdulillah, rezeki sedeng alhamdulillah, rezeki alit alhamdulillah, lakin terbalik. Dah deng 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 deng. Aduh, minum dikit. Haus. Perjalanan jauh.
Yang penting kunci hidup supaya aman itu tidak pernah iri dengan kenikmatan orang lain, betul? Cikini kegodang ulah. Nanti lamun cek aing muni sia muni cia. Cikini kegondang orang iri hidupnya enggak. Cikampek ke Purbalingga hidup capek kalau ngepoin te idi. Ulang deh. Cikini kegondang apa kayak ulang. Cikini kegondang orang iri hidupnya nggak bahang. Cikampek ke Purbalingga hati capek kalau ngepoin te. Cianjur ke kampung sawah, betul? Banyakin syukur daripada ngegibah, bener? Palembang sampai Magelang hidup senang kalau nggak ngurusin. Cikini kau gondang dia sahur bahagia minum dikit. Capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang kalau nggak ngurusin orang deng deng. Aduh, kita sarung nam lorot aing teh. Ari Pak Ustad teh make sarung wae. Enak make sarung. Enak nak hiji angin teh asup sadaya. Cak sahiji teh. Anu kadua misalkan gaduh istri na pengen tinggal pelorot bae. Sia mah cicing teu ngerti sia mah cicing masih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih tim Hadro dari pesantren Fatahila yang orangnya mani ganteng-ganteng, cakep-cakep, masya Allah. Wajahnya tuh begitu mencorot seperti boneka santet. Neng, kalau pengen cari calon menantu ya seperti ini. Jadi ceritanya tuh ada 3 orang pengen ngelamar anaknya Pak Haji ceritanya tuh. Tok, assalamualaikum dibuka. Aya naon sia ka dieu? Pak Haji punten, Pak Haji punya anak perempuan Pak Haji. Oh iya punya. Ini 3 orang ini pengen ngelamar anaknya Pak Haji, boleh? Oh silakan. Saya tes satu persatu. Bisa baca Quran? Oh nomor 1 Pak Haji baca Quran. Kamu siapa namanya?
Nama saya Anas Pak Haji. Ya sudah, berhubung nama kamu Anas, coba baca surat Anas. Oh gampang sekali Pak Haji, Anas Pak Haji, oh pendek Pak Haji, nggak ada yang lain Pak Haji. Oh udah, coba Anas aja dulu. Dicoba baca surat Anas, suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Oh dikasih nilai 80, enggak 100 Pak Haji. Masih ada 2 orang, siapa tahu lebih enak. Yang kedua, siapa nama kamu? Oh nama saya Torik Pak Haji. Berhubung namanya Torik, disuruh baca surat Atorik. Baca surat Atorik siap. Akhirnya baca surat Atorik. Eta cek 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 cek. Eta cek apa? Cek Torik nate. Ari suara abdi Pak Haji lebih enak daripada suara Anas Pak Haji. Akhirnya dicoba. Coba sok buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Namanya juga sedang saya bara. Wassama'i wattariq. Waduh. Naon eta? Kol-kola Pak Haji. Kol-kola kubro Pak Haji, nyeklok Pak Haji. Nyeklok Pak Haji kol-kola kubro. Wa ma adraka mattariq. Waduh. Masya Allah. Itu karena kol-kolah itu diberi nilai lebih gede daripada Anas. 90. Kamu saya kasih nilai 90. Pak Haji nggak 100 Pak Haji. Siapa tahu yang satunya lebih enak. Itu yang satunya belum apa-apa Pak Haji. Punten saya mengundurkan diri Pak Haji. Kenapa kamu mengundurkan diri? Siapa nama kamu? Itu dia Pak Haji. Nama saya Imron. Anas disuruh baca surat Anas. Torik disuruh baca surat Torik. Imron disuruh baca surat. Dia sadar diri surat Al-Imran itu panjang sekali. Pak Haji punten Pak Haji, surat Al-Imran itu terlalu panjang Pak Haji. Ya nggak apa-apa, profesional. Nama kamu Imron, baca surat Al-Imran. Udah gini aja Pak Haji, punten Pak Haji. Nama saya Imron, cuma saya biasa dipanggil Kulhu Pak Haji. Masa ada Imron dudangnya Kulhu? Aduh, ini mana yang haus? Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Sulaiman, semoga diberikan panjang umur, amin, diberikan kesehatan, amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz sebagai Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Fatahillah, semoga diberikan panjang umur, amin. Yang saya hormati para wali santri, ya Bu ya, hapunten Bu abdi ceramahna bahasana ya iya bisana Bu, nya hapunten hapurana. Soal nabi orang Cirebon teh bahasana Jawa Bu, dipaksa ngomong bahasa Sun. Abdi lieur Bu, otakna teh Bu lieur bisa ngomong. Pernah Bu ceritana teh abdi teh punten Bu, ieu mah cerita. Abdi teh lagi ceritana teh di toilet buang air besar Bu ya. Eta yang nungguin di depan dia orang Sunda Bu. Abdina Sundana masih ngerti pas waktu eta teh. Selesai buang air besar teh, cek orang Sundana teh ngomong, Akang, atos. Punten Bu ya, atos itu kalau bahasa Jawa itu artinya keras. Makanya saya ngomong, Akang atos. Ente cek aing teh mencret, cek aing teh. Ente maksudnya teh atos, ente mencret sok tingali dewek. Ini karena beda bahasa. Maksudnya atos teh udah gitunya. Dia teh nanyain tuh udah, cuma aingna teh ngertina teh atos teh keras gitu teh. Cok aing teh ente mencret sok tingali be. Hampurannya nengnya. Masya Allah santriwati nama digelis-gelis pisan ya Allah. Eta irungna kayak bawang bombay. Aduh, Masya Allah. Neng punten neng, apa bedanya kamu sama cincin? Kalau cincin menempel di jari, kalau kamu melekat di hatiku, cie. Oke coy. Neng, nanti Neng pulang dari sini, punten lewatnya jalur selatan ya Nengnya. Loh kenapa Pak Ustadz? Karena perasaanku padamu gak bisa diutarakan, cie. Siapa cicing we siapa ulah melu-melu siapa. Alhamdulillah ya Bu ya. Ayo sebelum kita lanjut kita berdoa bersama-sama supaya kita semua di sini semuanya tidak ada yang ngantuk. Amin.
Tapi insya Allah malam ini mah nggak ada yang ngantuk karena jarang-jarang ada kiai seganteng ini Bu. Alhamdulillah. Ya, doa supaya tidak pada ngantuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa. Ngantuk-ngantuk dipaksa. Iya, Allahumma tuksa, ngantuk-ngantuk dipaksa. Ibu, Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah umurnya 40, Kanjeng Nabi umurnya 25, berarti bedanya 15 tahun. Itu Kanjeng Nabi dulu menjadi karyawannya Siti Khadijah. Khadijah itu seorang janda tapi kaya. Dulu Khadijah teh usahana jualan kangkung, kain, masa kangkung, masa jualan kangkung, kain. Masa istri Kanjeng Nabi jualan kangkung, kain. Hari ibu teh kumahanya. Emang Khadijah orang pasawahan jualan kangkung. Aduh, masa jualan kangkung, kain Bu. Ibu masalah bae lah. Lamun salah deui balik aing masuk. Jualan kangkung, kain. Gara-gara ibu sih. Jualan kain Bu. Khadijah melihat Kanjeng Nabi orangnya akhlaknya irungnya entah kayak abdi irungna pes, tapi walaupun pesek neng alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz? Walaupun pesek alhamdulillah irung lubangna aya di bawah. Bener tuh. Sok coba kalau ibu irung lubangna aya di atas, air hujan asup sadaya. Makanya bersyukur Allah menjadikan manusia dengan bentuk yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sok coba ibu bayangkan, rambut yang ada dalam diri kita itu satu bentuknya tapi namanya bisa berbeda-beda. Yang disirah namina rambut, ulangi, yang disirah namina di atas panon namina, di bawah panon namina bulu mata, anu di pinggir namina lah masa jenggot. Iya apa bewok. Ulangi, nanti juga nyampe ke jenggot dan nyampe ke bawah, nanti santai. Santai, tenang, sabar. Ini dari atas dulu nanti sampai ke bawah, tenang, santai. Anu disirah namina di atas di luhur panon namina, di bawah panon namina bulu mata, anu di pinggir namina bewok, di bawah irung namina, anu di janggut namina, anu di kelek namina. Apa? Kalau cek orang Cirebon namina kampret. Anu dikelek namina kampret, di bawah puser entewani ngomong. Tewani aing. Nah, tos kitu teh akhirna Kanjeng Nabina bogo apa sih kan? Cinta tuh apa bahasa Sundanya teh? Bogohkeun nya gitu. Bogo lah pokoknya. Kanjeng Nabi Khadijah teh akhirna teh bogohkeun ka Kanjeng Nabi, sampai Bu yang melamar teh bukan Kanjeng Nabi tapi yang melamar Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Kanjeng Nabi, Khadijah teh ngomong ke Kanjeng Nabi, "Kang, naon Khadijah, abdi teh nikah jeng sampean ku apa bahasa lembut teh kayak aduh lamun sia kasar apa sih lembut teh ya anjen iya aduh kayak der temen abdi teh nikah jeng apa ya nikah jeng anjen teh bahagia sekali alhamdulillah." Terus cek Kanjeng Nabi ya alhamdulillah Khadijah kalau memang kamu bahagia. Nah terus cek kata cek Kanjeng cek Khadijahna, "Kang, kumaha ya misalkan sebagai tanda terima kasih kepada Allah karena abdi teh punya suami yang soleh seperti anjen,
kumaha misalkan eta harta abdi, perusahaan abdi, abdi berikan ke anjen. Jadi Bu, Khadijah teh Bu ngomong ke Kanjeng Nabi, bislah Indonesia bela. Khadijah teh ngomong ke Kanjeng Nabi, apa? Punten ya Rasulullah, ini saya punya harta begitu banyak, perusahaan begitu banyak. Bagaimana kalau harta dan perusahaan saya berikan semua kepada engkau, karena sebagai tanda terima kasih saya kepada Allah mempunyai suami seperti engkau. Cek Khadijah. Terus cek Kanjeng Nabi nak, oh kalau memang seperti itu Khadijah, kalau memang kemauan kamu seperti itu, ya sudah, harta yang kamu punya ini saya akan berikan kepada fakir miskin, kepada orang yatim piatu, kepada orang jompo. Tapi nanti kalau suatu saat harta kamu ini ya habis teh, seep ya. Kalau misalkan harta kamu ini seep, kamu ulah carekan, ulah nyewot, ulah marah gitu. Cek Kanjeng Nabi nate gitu. Iya bener tisu, Masya Allah, pengertian sekali Pak Ustadz. Nah, salam dulu. Nanti amplop kita bagi 2 ya. Saya isinya Pak Ustadz amplop nanya. Tapi tenang Bu, saya sih ceramah nggak pernah ngarepin amplop. Jujur Bu, saya mah jujur Bu. Saya mah cicing gelas ya, cicing. Ulah ngomong iya, ulah ngomong. Bu, cek, aing ngomong, iya tegas aing ngomong. Ustadz Kiai ceramah, lamun tujuanna teh ngarepkeun amplop, eta hukumna haram. Tapi aya tapina. Tapi lebih haram deui misalkan pulang ceramah teh dikasih amplop gitu. Soalnya punten Bu, saya pernah ngobrol sama Pak Kiai. Cung je, hari mubalek penceramah tuh sama bae jeung petani. Eta petani Bu ka sawah tujuannya pengen naon, Neng? Pengen macul, bener? Pengen bajak sawah, lagi enak-enak macul bajak sawah, kemudian ayah belut nyaho tuh sih ya, belut nyaho, ayah belut teh keluar, cek Neng teh, kira-kira eta belutna teh diambil tidak? Diambil, karena itu belut rezeki dari, tapi tujuannya bukan mencari belut, tujuannya nyangkul, tujuannya bajak sawah, lagi enak nyangkul, ayah belut keluar. Ambil baik, karena itu belutnya rezeki dari Allah. Pak Ustadz ceramah tujuannya mengamalkan ilmu. Pulang-pulang dikasih berkat jeung amplop, diambil itu berkatnya. Diambil berarti berkatnya pada bakaya belut, betul? Loh. Tapi punten Bu, misalkan punten iya mah. Petani berangkat ke sawah, tujuannya pengen nyari belut. Dilalahna, kebetulan belutna ente nemuan, yang ada nanti sawahna teh burak teh apa Sundana teh? Ya pokoknya rusak lah gitu sawah nanti. Sama seperti Kiai Ustadz tujuannya misalkan pengen mencari berkat sama amplop, dilalahna berkat nanti ayah pahala nanti ente dapat. Pak Ustadz pernah dapat sih dapat, tapi bobor. Apa bobor tuh ya bobor lah sebuah sini. Ceritanya Pak Ustadz ceramah jarak jauh dari ke Jawa Tengah. Saya ngomong ke supir, biasanya saya kalau ceramah berangkatnya habis isya, ini mah habis maghrib sudah berangkat. Tapi ayah berangkat. Biasanya habis isya Pak Ustadz, jaraknya jauh, biasanya amplopnya berkatnya 2 kayaknya. Jadi kudu buru-buru. Ya wis habis maghrib teh mangkat nyampe ke pengajian, Pak Ustadz punten Pak Ustadz ini berkatnya ayat 2 Pak Ustadz. Oh alhamdulillah. Supir, perasaan abdi benernya Masya Allah. Kalau urusan berkat hati selalu terasa supir. Jadi iya punten bir aing hiji sia hijinya. Jadi berkatnya teh hijian supir jeung abdi teh. Mung salahna abdi teh Bu, eta berkatna teh dibuka, ente dicek heula. Pas nyampe ka imah, eta adik abdi teh buka berkat, malah carekan Bu. Sampai nangis. Naon sia nangis teh? Berkatna teh isina teh apa? Kejo sadaya. Apa sih nasi. Sangu iya. Isina teh sangu kejo. Aduh. Cek aing masa panitia ngasih kejo teh sangu teh, untuk ayah lauknya teh, buat apa gitu ya? Tapi nggak mungkin panitia setega itu kata abdi. Saya mikir sampai nggak bisa tidur. Oh nanti dulu saya tuh tadi berkat dikasih 2 ya. Oh kaya mah abdi dapat kejo, nak supir dapat lauknya. Iya, jadi kejo jeung lauknya teh dipisah gitu teh. Wah bobor cek aing mah ya, terbener. Daripada teu bisa tilem, teu bisa tidur aing mah. Malam-malam oncok gua supir teh.
supir. Tok 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 tok, Assalamualaikum. Eta supir buka pintu. Baru buka pintu kereut. Newangan lauknya. Nyari lauk ya. Ada sian blok dok sia teh. Eta gara-garana ngajina tujuanan nyari Tah tos kitu teh. Akhirnya bu hartana Khadijah bu disebarkan ke Kanjeng Nabi ke fakir miskin, ke orang yatim piatu, ke orang jompo, sampai hapunten bu ya, eta hartana teh sampai seep, yang tersisa teh cuma 3 bu. Apa itu 3 Pak Ustaz? 1 baju yang menempel di tubuh Khadijah, 2 baju yang ada di dalam lemari, 3 baju yang sedang dicuci. Jadi dulunya Khadijah kaya, hartanya diberikan kepada Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi hartanya itu disebarkan untuk fakir miskin, untuk orang yatim, orang jompo, dan untuk membantu dakwahnya Kanjeng Nabi. Makanya pengorbanan Khadijah itu sampai segitunya bu. Sampai-sampai pas pengen meninggal itu harta yang tersisa cuma baju 1. Pas mau meninggal itu Kanjeng Nabi ngomong ke Khadijah, Khadijah, aya naon Kang? Tos teu kuat Khadijah. Mohon Kang, tos teu kuat abdi teh sekedap deui teh bade teu kuat bade apa sih mati ku ya. Geus bade mati lah, geus beli kuat abdi. Punten Khadijah, sebelum engkau meninggal, saya mau tanya satu pertanyaan tapi tolong jawab jujur. Apa Kang bade naros naon Kang? Ai Khadijah teh nikah jeung abdi teh nyesel henteu. Naon sih Kang? Yang dulu Khadijah kaya, hartanya melimpah, tapi pas menikah jeung abdi Khadijah hartanya habis semua seep sadaya. Nyesel ente menikah jeung abdi teh, cek Kanjeng Nabi nah, cek Kanjeng Nabi. Nyesel ente menikah jeung abdi teh. Apa jawaban Khadijah? Masya Allah bu, ini sangat mulia sekali bu jawaban Khadijah bu. Perlu ditiru sama ibu-ibu. Apa Khadijah jawabnya bu? Kang, demi Allah Kang, sedikit pun aku tidak menyesal menikah dengan engkau. Walaupun harta saya sudah habis semua, sudah seep sadaya, tapi saya tidak sedikit pun menyesal menikah dengan engkau. Malah kata Khadijah sampai ngomong seperti ini bu, kalau saya sekarang mati Kang, kemudian saya dikubur, Nabi masih butuh sama tulang saya, silahkan gali kuburan saya, ambil tulang saya buat engkau ya Rasulullah. Harta saya sudah habis semua untuk engkau. Saya hanya punya tulang yang menempel di tubuh saya. Jadi kalau sekarang saya meninggal, kemudian Kanjeng Nabi butuh sama tulang saya, silahkan gali kuburan saya, ambil tulang saya buat engkau ya Rasulullah. Saking cintana Khadijah ka Kanjeng, saking cintana WWW ka lalaki. Apa? Salah tah? Laki bener. Oh, WWW ka laki. AWW iya AWW loh, saking cintana AWW kalak. Nah coba punten abdi bade naros ari di dia ibu-ibu teh cinta teh jeung lakina. Bohong, teu percaya abdi na cinta dasar keruak da bele. Teu percaya abdi mah teu percaya abdi. Kalau misalkan ibu cinta teh punten lalaki balik pulang dari kerja ente mawa uang, ulah pituna ulah ditut. Awak kerasa pegel, ibu sedia mijitin. Esok tangi bangun bobo, aduh kayak temen cah. Ibu sedia ngasihkan kopi, nya mengkonon soten ari ngupai. Ya beli ngerti ya, iya ya kayak sih mau sih beli nyambung kayak deret. Wes, ibu. Alhamdulillah ya bu ya, ibu anak dimasukkan ke pesantren. Masya Allah tadi saya lihat ceramahnya pakai bahasa Arab. Ya Allah bu, jujur saya juga puyeng bu, saya tadi ceritanya tuh saya bu, bapak saya tuh dulu naik haji bu ya. Itu bapak saya tuh nyuruh ibu-ibu suruh beli beras bu, dari pagi sampai siang itu nggak datang, kirain tuh kesasar. Ditanya bu dari mana aja beli beras itu di Mekah. Dari pagi sampai siang gak datang. Pak Ustadz abdi teh habis eta berantem jeung penjualna teh. Naon bisa gitu? Kan Pak Ustadz tadi nyuruh beli beras 2 kilonya. Iya, penjualna teh orang Arab Pak Ustadz. Oh, terus ibuna ngomongna pakai bahasa Arab. Iya, emang bisa bahasa Arabna 2 kilo? Ya bisa Pak Ustadz. Kumaha ngomongna? Aing ngomong, rok ata ini. Ari rok ata ini bukan 2 kilo. 2 rakaat. Ya pantas sampai berantem. Ya disangkanya belum sholat subuh. Jadi kadang-kadang gitu sih bu, kalau di daerah sana tuh bu, kalau di daerah Mekah atau apa itu kadang-kadang bu, perbuatan yang tidak baik pun kadang langsung dibalas di situ bu.
Pernah Bu, iya mah kisah nyata demi Allah Bu. Cerita nate Bu, ayah akan kalau naik haji teh ada ayah syukuran hajinya. Ayah tadi kalau naik haji itu syukuran haji ayah. Nah, eta sohibul hajatna teh cerita Bu. Pak Ustadz ini ada kisah nyata Pak Ustadz. Naon? Abdi waktu naik haji teh tawaf Pak Ustadz. Ngerti tawaf? Muter-muter Ka'bah teh 7 kali. Itu Pak Ustadz Masya Allah. Hari abdi mah tawaf teh Ka'bah teh katingali. Mung temen abdi teh muter-muter teh ente katingali Bu. Dari tadi teh muter-muter Ka'bahna ka mana? Hari eta sih. Aing teh katingalinya. Wah, pasti kamu punya dosa besar. Ternyata apa dosanya, Neng? Dia berangkat haji sama ibunya tos kolot, buat jalan teh agak lami. Jadi ibu nate ente diajak tawaf dikunci di kamar hotel. Bloktok sih, bu bar sunan bloktok apa? Berkokok sih. Nah, oleh satu, ridho Allah, ridho bil waliden. Ridho Allah tergantung ridhonya orang. Apalagi seorang ibu. Betul apa betul? Sampai-sampai ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar, kemudian ibunya memanggil, kira-kira lebih milih sholat apa lebih milih batalkan datang ke ibu? Nah, tergantung sholatnya Bu. Kalau misalkan kitanya sedang sholat, misalkan Neng lagi sholat sunnah, kemudian ibunya memanggil, maka kata Rasulullah, sudah batalkan saja sholatnya. Datanglah kepada ibu, karena datang ke ibu hukumnya wajib, kalau sholat sunnah hukumnya. Ketika ada perbandingan antara wajib dan sunnah, maka lebih menang yang wajib. Betul apa betul? Kebanyakan zaman sekarang punten Bu, tahlilan rajin, marhabanan rajin, tapi kadang ada bek. Aisyah badai kamana, badai tahlilan, badai marhabanan. Sholat isya encan. Nah, padahal kita lakukan dulu yang wajib, baru kita melakukan sunnah. Zaman sekarang disuruh sholat ya Masya Allah susana minta ampun. Tolong, coy. Yang adan kalau bisa jangan bapak tua, anak muda, siap. Pak Ustadz kalau adan suaranya bisa goda ganti. Adan duhur, pirengkeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Enak entah Bu? Gus Ahmed dilawan. Itu baru duhur. Dari duhur kita pindah ke asar. Asar nadanya lain deui. Asar, pirengkeun. Allahu Akbar, Allah. Teu kuat aing. Sorry, kurang tarik napas. Sorry. Tapi beda ente. Maghrib Neng. Oh, maghrib jamaah naloba kudu lebih enak. Pirengkeun maghrib Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, enak ente Bu. Masya Allah Pak Ustadz, suaranya enak, wajahnya ganteng. Aduh. Eta maghrib. Isya, hari Isya agak sedih Neng. Naon Pak Ustadz bisa sedih? Soalnya jamaah teh agak menurun. Kalau maghrib 3 baris, Isya tinggal 1 baris. Sebab anak mudanya pada dolanan Mobile Legend jeung pepep teh. Apa dolanan game teh, Mobile Legend pepep dan lain-lain. Iya Islam kono lah. Eta golongan pasukan Nengna pada TikTok. Rumah sakit melayang. Pada TikTok. Ibu-ibuna habis isya teh lihat film sinetron Ikatan Cinta. Jadi adanya agak sedih. Isya, bilang kan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih. Subuh ya, apa mana subuh?
Oh ya ngantuk. Kang Adane bapak tua. Allahu Akbar Allah. Eta adan jeung watukna loba batukna. Makanya kudu berbakti terutama kepada ibu. Nah, kecuali misalkan nengnya sedang sholat wajib, kemudian ibunya manggil, itu tidak boleh dibatalkan. Karena membatalkan sholat wajib itu tidak boleh. Ya, gimana Pak Ustadz caranya berarti? Berarti caranya sholatnya kata Rasulullah persingkat saja. Maksudnya Pak Ustadz, contoh, misalkan kita sedang sholat duhur, Allahu Akbar, ibu manggil, jebot misalkan. Ya misalkan namanya jebot gitu ya, jebot. Maka punten, yang tadinya kita baru rokaat pertama ibunya memanggil, maka kata Rasulullah boleh dipersingkat menjadi 2 rokaat langsung salam. Karena apa? Supaya loro-loro anak, supaya dua-dua anaknya bisa kena gitu teh. Bisa datang ke ibu, bisa juga pernah mendengar kisah seorang yang taat beribadah yang bernama Jureh. Hei, halo, pernah mendengar kisah orang yang bernama Jureh? Saya ceritakan. Jureh itu bu seorang ahli ibadah, rajin sholat, zakat tuh serajinnya minta ampun. Tapi pernah bu disumpahin oleh ibunya karena gara-gara Jureh ketika dipanggil dia lebih memilih sholat daripada datang ke ibunya. Suatu ketika Jureh teh sholat. Suatu ketika Jureh teh sholat, kita sholawatan dulu ya, mangga bareng-bareng pakai ini barangkali mau istirahat. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي Alhamdulillah. Tos gitu teh Bu ya, akhirnya teh kita kisah kembali lagi ke cerita eta teh, cerita haji teh. Bu akhirnya teh udah solusinya seperti ini. Kenapa kamu tidak bisa melihat Ka'bah? Karena kamu durhaka kepada ibumu. Jadi Allah tidak mau meridoimu karena ridhonya Allah tergantung ridhonya seorang ibu. Jadi solusinya kamu susul orang tua kamu ajak ke sini.
orang tua saya kalau jalan agak lama, ada kursi roda, bisa didorong pakai kursi. Oh, akhirnya orang tuanya disusul, bu, eta pas buka pintu, keong, langsung marah kata orang tua. Aisyah teh bleguk sia teh. Naon mak? Sia nyahut teh. Abdi teh di dia teh sorangan wae. Eta lampu hotelna teh jeplak. Jeplak teh naon di dieu teh? Parem. Eta lampu kamarna teh parem. Terus emana kumaha? Ya abdi teh undang karyawan. Aisyah teh nyahut teh ieu teh hotel Arab. Ya karyawanna orang. Emak teh ngobrol jeung karyawan teh teu ketemu. Naon sih mak? Ya di ditu na pakai bahasa Arab, abdi na pakai bahasa Jawa. Pas di ditu teh nanya aja. Assalamualaikum, kaifahal, masmuk, mada muskilah. Kaifahal bagaimana kabarnya? Masmuk, ibu siapa namanya? Mada muskilah, ada kesulitan apa? Cuma ibu-ibu tak bisa bahasa Arab ngomong. Qul huwallahu ahad gitu. Makanya paling enak teh Bu, punya menantu teh, punya anak sama menantu teh yang pinter bahasa Arab. Soalnya apa? Punten-punten Bu ya, kalau misalkan ribut pakai bahasa Arab itu tetangga ngiranya sedang istighosa Bu. Anta kirdun, anta kalbun, anta kirdun, anta kalbun. Amin gitu. Tetangga nanti. Abdi pernah Pak cerita teh main ke pondok modern ya kayak iyalah pakai bahasa Arab bahasa Inggris. Ya Abdi pas waktu itu kan ngomong harus pakai bahasa Arab ya Abdi teh mikirnya teh kalau mumpung di toilet ya Pak pasti kan nggak ada yang mata-mata gitu teh makanya gitu teh. Jangan terlalu percaya sama teman kadang-kadang teman itu menjerumuskan teh. Percaya Abdi teh waktu mandi eta sampuna teh ke mata. Abdi teh nyari gayung teh dengan gayung. Abdi kan mikir di toilet mah teu aya ustad anu ningalinya gayung eta dikasih gayung kan malam Jumatnya ada pengumuman yang dihukum karena ngomong selain pakai bahasa Arab bahasa teng wow. Ahmad Najib aing kena naon Pak iya hal anta tatakallam bil lughatil Indonesia la hal anta takdib la hadza bayyin ini jelas gayung. Waduh bener ternyata teman itu kadang-kadang tidak semuanya baik, ada juga yang menjerumus. Ada ceritanya gitu, ceritanya teh ada 3 orang ketangkep sama penjahat lah. Akhirnya teh 3 orang itu teh kamu mau bebas mau tapi syaratnya cari buah-buahan yang tidak ada di sini. Ceritanya 3 orang itu suruh nyari buah-buahan. Yang pertama dapat buah salak. Nyaho itu salak. Cek eta penjahatna. Ari salak mah aya di dia. Aing hukum sia. Akhirnya dihukum teh pakai apa? Itu kulitnya salaknya digarukin ke dia teh. Ketembok. Serok. Sakit naon selalu dibalik kan. Serok. Datang yang kedua. Kamu bawa buah apa? Saya bawa buah nanas. Cek penjahatna, nanas mah aja di dia, hukum. Itu sampai pakai kulitnya nanas dikeruk. Seret, awalnya sih ya, seret. Loh kenapa kamu ketawa? Saya tidak menertawai diri saya. Menertawakan apa kamu? Itu teman saya datang bawa durian. Kadang-kadang itu Bu, orang itu tertawa di balik kesengsaraan jangan seperti itu ya nang ya. Nah, tos gitu teh. Cek ibuna. Cek eta orang Arab nak. Hapunten. Afwan. La qiraatil Quran. Jangan baca Quran. Saya itu ibaratnya saya itu lagi nanya ada kesulitan apa manggil saya teh gitu teh. Cek kita lampuna teh parem Arab. Arabna teh ngomong, "Mada parem?" Parem teh maot, parem teh. Terus ya udahlah gini mah nggak ketemu ya ngomong teh sampai subuh gitu selesai. Jadi ibu-ibu nanti ngalah pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya saya ketemu-ketemunya pernah ngaji rutinan sama kiai di musola teh. Aing nggak bisa bahasa Arab deh. Ayolah. Arab nur. Ngomong lampu siapa? Nur. Tuh bisa bahasa Arab lampu teh ngomong.
Sebenarnya misbah, ya, nur, nur. Di Arab nana. Lima dan nur. Kenapa cahaya? Kenapa? Mati deh naon. Ya nur innalillahi. Nur innalillahi. Maksudnya si lampu mati. Ini gara-gara tidak bisa bahasa Arab. Makanya alhamdulillah, masya Allah pada bisa bahasa Arab ya Bu ya. Semoga ibu anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Nengnya dijadikan suatu saat akan menjadi bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Ya Neng ya, oke Neng. Neng apa tujuh? Apa beda? Aduh. Neng, punten. Walaupun lelaki itu, lelaki sejati adalah bukan lelaki yang selalu ngechat Neng di WA. Tapi lelaki sejati adalah lelaki yang selalu menyebutmu dalam doa. Cie. Iya, cicing sih. Nah, tos gitu Bu. Bu, Ibu. Wa baroja sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Nabi keluar dari perut ibunya Bu, sujud. Pak Ustadz kata siapa? Kita berjanji mengatakan wabaro jalan keluar. Sopo Kanjeng Nabi wadi ayadehi wadian hale menyelehkan meletakkan kedua tangannya yadehi wadi ayadehi alal ardi di atas bumi. Jadi Kanjeng Nabi keluar dari perut ibunya sujud Bu. Ya Allah. Bayangkan Bu, keluar dari perut ibunya itu menandakan kepada ibu-ibu disuruh melakukan sholat. Repot Pak Ustadz, repot apa? Di sawah. Serepot-repotnya kita di sawah, ulah ninggalkan sholat. Betul? Ayat ceritanya teh, 4 petani namanya Dulkamid, Durokman, Durokim, Dulkipli. Ini 4 teh Bu, sholatnya rajin Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Durokman, Durokim, Dulkipli, cicing, sholat helak. Berhubung di sawah itu ayah masjid, jadi sholatnya teh di galang, nyaho tuh galengan tepat jalan teh. Wuduna di balong. Eta kan galang bentuknya memanjang, jadi sholatnya teh jejer. Dulkamid, Durokman, Durokim, Dulkipli. Cek Dulkamid na ngomong. Aisyah teh makmum. Ari makmum kudu nurutku imam. Perbuatan imam, tingkah laku imam tiru. Siap. Awalnya bener, ruku-ruku semua. Itidal semua. Pas sujud itu terjadi tragedi yang begitu dahsyat. Eta kakina si imam nate ente sengaja kelewatan jangkrik. Jadi dia nate kaget ente sengaja nendang makmu anu di. Betul. Imam mau nendang aing sih. Naon ieu teh? Oh, cek imam ngomong. Tadi teh sebelum sholat teh, perilaku imam tingkah lakuna kudu ditiru. Oh, berarti aing nendang ke makmum anu iya. Durokmannya tendang. Betul. Mana Durokim kan nendang deui Dulkipli. Betul. Dulkipli terakhir aing nendang sahanya. Taya orang, taya jalma aing. Daripada tendang tebati aing imam abe tendang. Oh, betul. Alamate anak soleh iko papat ba'dane mu'min anting syariat kang lisane alus gandikane kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji adbat ya uhailal judi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe baci kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe baci kaping papat ngamal
Kaping papat ngamalaken ing ilmune monggo tanggung jawab orang ngawulane ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfat خيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم ulama awi pitutur alamate bocah jadi jujur iku saking ulama awi pitutur alamate bocah jadi jujur moga-moga kita iso lampai dunia akhirat nemui bilahi moga-moga kita iso lampai dunia akhirat nemui bilahi ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfat radal alamin أهيل الجود والكرم. Alhamdulillah. Semoga banyak yang baca sholawat nanti besok diparingi syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin. Pak Ustadz suka pisan sholawatan sih Pak Ustadz. Bu, kalau kita mengandalkan amal perbuatan jeng dosana, kira-kira loba dosana apa loba amal baikna Bu? Loba dosana. Jadi kalau untuk mengandalkan masuk surga, mengandalkan amal perbuatan itu kira-kira agak susah Bu. Kita mengandalkan cara yang kedua, yaitu apa? Dengan cara meminta syafaat pertolongan dari Kanjeng Nabi. Loh, emang Nabi bisa menolongi Pak Ustadz? Yang nolongin Allah, tapi Nabi ini akan mengusulkan siapa-siapa yang akan diberikan syafaat oleh Nabi nanti. Contoh gini misalkan, ya Rasulullah, ya Allah, iki jebot ya Allah, iya jebot teh. Sholawatnya rajin, Masya Allah. Dia cinta sekali dengan saya. Sering mengadakan acara maulid. Kalau buat patungan acara maulid dia, Masya Allah, Isra Mi'raj dia selalu datang. Tolong ya Allah, masukkanlah dia ke surga bersamaku ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dia adalah salah satu orang yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih siapa-siapa yang ingin dimasukkan bareng dengan Kanjeng Nabi. Tetap saja yang masukin ke surga banyak Kanjeng Nabi. Ya Bu ya, paham Bu? Oh, Pak Ustadz senang ada Bu di daerah saya je. Ente seneng sholawatan, ente seneng marhabanan. Ngomongna teh marhabanan teh bid'ah, haram. Oh, yasinan haram, tahlilan haram. Cek aing mah, dalah sia-sia aing gitu teh. Maneh-maneh abdi gitu. Maksud saya gini Bu, umat Islam teh hayu kita teh bersatu, ulah saling menjelekkan satu sama lain. Yang sholat subuhnya pakai kunut silahkan, yang tidak pakai kunut tidak apa-apa. Yang salah siapa? Yang tidak mau sholat subuh. Bener tuh? Kalau yang pakai kunut berarti dia mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau yang tidak pakai kunut berarti dia mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Loh, kenapa Imam Syafi'i kok istiqomah memakai kunut? Karena menurut Imam Syafi'i kunut ini hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan terus, kalau kita terbiasa melakukan hal yang sunnah, insya Allah nanti kalau disuruh melakukan hal yang wajib itu gampang. Jadi Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada umatnya agar umatnya ini terbiasa melakukan sesuatu hal yang Contoh, punten Neng, kalau Neng sudah terbiasa puasa Senin Kemis, disuruh ngelakuin puasa Ramadan,
Gampang tuh. Karena apa? Sunnah saja saya lakuin, apalagi yang. Nah itu dia kenapa Imam Syafi'i kok istiqomah memakai kunut, agar umatnya terbiasa melakukan sesuatu hal yang sunnah. Tapi kalau Imam Hanafi, kenapa Imam Hanafi tidak mau memakai kunut? Karena menurut Imam Hanafi kunut ini hukumnya sunnah. Kalau kita lakuin terus menerus, nanti khawatir yang tadinya sunnah disangka menjadi Oh berarti nggak ada yang salah Pak Ustadz ya? Nggak ada yang salah, semuanya benar. Contoh, kalau kita sholat, pernah nggak kalian melihat orang sholat eta sedakep? Ngerti sedakep tuh? Iya namina naon? Sedakepnya. Pernah nggak kita melihat orang sholat sedakepnya kayak gini? Allahu Akbar. Ayat tadi dia ayat. Ayat di dia. Allahu Akbar. Ayat tuh. Nah, kalau kita kebanyakan di tengah. Allahu Akbar. Ayat di bawah. Allahu Akbar. Tapi ente ke bawah agak naik dikit ya. Allah. Kok bisa beda-beda Pak Ustadz? Yang benar mana? Semuanya benar. Kalau yang di atas Allahu Akbar, ini mengikuti mazhab Imam Hanafi. Di tengah Allahu Akbar, ini Imam Syafi'i. Di pinggir Allahu Akbar, Imam Syafi'i versi kedua. Loh, ada versi-versian kok? Ada. Imam Syafi'i versi pertama di tengah, Imam Syafi'i versi kedua di pinggir. Kalau yang di atas kayak gini atau kayak gini, itu mazhabnya Imam Hanafi. Kalau yang di bawah Allahu Akbar, ini Imam Hambali. Imam Hambali. Pak Ustadz, saya punten Pak Ustadz, pernah waktu naik haji Pak Ustadz ngelihat orang sholat tapi tidak sedekap Pak Ustadz. Gimana? Allahu Akbar. Ini sholat. Ini mazhabnya Imam Maliki. Beda-beda Pak Ustadz ya, beda-beda. Kalau Pak Ustadz ikutnya Imam siapa? Imam Syafi'i, saya di tengah. Allahu Akbar. Sebab kalau ada barokahnya Bu, kalau misalkan sarungnya melorot bisa ya sudah. Barokahnya bisa menangkap sarung nate. Mau kemana sih ya? Ya Allah, sarung melorot. Ada. Pak Ustadz kalau di pinggir Pak Ustadz, nah saya pernah nanya, Pak Kiai kalau di pinggir tujuannya apa? Biar kalau sholat itu hatinya tenang. Untuk panas baik kata tetangga teh. Kadang-kadang sholat tapi panas baik kata tetangga. Kata tetanggana, oh kalungna segede pelek beco, panas satu nanti. Terus kadang ya punten Bu ya, supaya khusyuk Bu. Hatinya tenang, pikirannya tenang. Kadang kita sholat tapi pikirannya teh kemana-mana. Allahu Akbar. Allah. Ayo tadi tes uang 50.000 ke mana? Astagfirullah ya Allah. Oh iya tos bayar arisan. Tuh, ya. Nah, duwur Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Oh bisa beda-beda Pak Ustadz? Ya karena imam kita berbeda-beda. Terserah ibu mau ngikut yang mana. Yang penting jangan dicampur-campur. Oh, kalau masalah ininya Imam Hanafi, nanti atahiyat ininya kayak gini dengal-dengal. Itu beda-beda Bu. Nanti harus sama. Misalkan kita Syafi'i ya Syafi'i semua. Kalau Pak Ustadz ikutnya Syafi'i. Contoh gini Bu. Saya mau tanya, kalau yang namanya rezeki itu kudu dicari apa nanti sudah ibadah saja nanti datang sendiri? Nah, itu menurut Ibu, tapi menurut Imam Maliki beda Bu. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu Bu muridnya Imam Maliki. Imam Syafi'i belajar sama Imam Maliki. Imam Syafi'i menyampaikan seperti ini, Imam Maliki menyampaikan seperti ini ke Imam Syafi'i, ke murid-muridnya. Sudah kalian fokus saja ibadah, menyembah kepada Allah. Insya Allah rezeki nanti dengan sendirinya Allah yang akan ngurusin. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa Tuan Guru, punten Tuan Guru. Ya setahu saya yang namanya rezeki itu harus dicari. Gak mungkin kita ibadah kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Oh ya silahkan kalau memang Syafi'i mempunyai pendapat seperti itu. Suatu ketika Imam Syafi'i keluar dari pesantren itu, kemudian Imam Syafi'i mencoba di sawah melihat orang yang sedang panen buah anggur. Imam Syafi'i mencoba membantu, Pak punten Pak saya mau ngebantuin panen, boleh Pak? Oh boleh silahkan. Imam Syafi'i ngebantuin. Selesai panen, otomatis karena Imam Syafi'i sudah ngebantuin, dikasih dong buahnya sama petanina. Iya Syafi'i buat kamu buahnya silakan. Serius Pak? Iya. Imam Syafi'i senangnya minta ampun. Bukan karena senang dapat buah, bukan. Senangnya karena pendapatnya dia itu benar. Yang namanya rezeki itu harus dicari, harus usaha baru nanti akan datang. Betul? Jadi dia tuh dengan semangatnya dia datang ke pondok,
Dengan semangatnya dia datang ke guru Imam Maliki ingin membuktikan bahwasanya rezeki itu harus dicari. Coba kita lihat Bu. Saya mau ketemu sama Tuhan. Imam Maliki mau mengajar di masjid, mau ngajar. Kemudian diketok pintunya sama Imam Syafi'i. Tok, assalamualaikum. Tuan Guru, mau kemana Tuan Guru? Saya mau ngajar di masjid Imam Syafi'i. Ayolah duduk dulu sebentar, duduk dulu. Kita makan buah anggur dulu. Silakan Bu Tuan Guru, dimakan ini buat Tuan Guru gitu kan. Itu padahal itu sindiran Bu, sindiran dari Imam Syafi'i ke Imam Maliki. Nyindir, silakan Tuan Guru. Tadi saya tuh punten Tuan Guru, saya tuh ceritanya tadi habis ke sawah ngebantuin petani panen buah anggur. Habis ngebantuin alhamdulillah Tuan Guru dipai buah anggur sama petaninya. Silakan Tuan Guru dimakan Tuan Guru. Itu pengen intinya Imam Syafi'i pengen ngebuktiin bahwasanya rezeki itu harus dicari. Apa jawaban Imam Malikinya? Iya Imam Syafi'i, saya juga tadinya tuh pengen ngajar ngaji. Ketika pengen ngajar ngaji ketemu kamu ngasih buah anggur ke saya. Ternyata rezeki nggak usah dicari, datang sendiri ya, gitu tuh. Paham nggak maksudnya tuh Bu? Oh berarti rezeki itu ada dua, ada rezeki yang harus kita cari, ada juga rezeki yang datang dengan sendirinya. Jadi memang seperti itu kenyataannya. Pernah Ibu merasakan nggak ngapa-ngapain ujug-ujug ada yang ngasih rezeki? Pernah? Ya mungkin sering lagi enak-enak di rumah nggak punya uang, ada teman datang, ini punten saya bayar utang, atau ini ada lebihan makanan sok mangga buat kamu. Nah itu berarti rezeki yang tanpa dicari. Jadi rezeki itu ada dua, ada yang harus dicari, ada yang datang dengan sendirinya. Paham Bu? Ya, terus terakhir Bu, sesudah Kanjeng Nabi sujud, apa yang dilakukan? Apa keajaiban Rasulullah? Yang kedua, ketika Rasulullah keluar dari perut ibunya, rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Rafi'an hale mengangkat, ra'sahu kepalanya Rasulullah ila sama'i ke langit al aliyah yang tinggi. Nabi ketika keluar dari perut ibunya sujud, kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan kepada umatnya Kanjeng Nabi disuruh meminta kepada Allah. Betul? Oke? Siap? Saya doakan semoga ibu yang ada di sini bisa naik haji semua. Amin. Yuk, sok ya didoain Pak Ustadz, sok diangkat semua tangannya. Amin. Ayo. Nanti bapak-bapak, nanti ibu-ibu dulu sok. Nanti kedua bapak-bapak, tenang Pak, ibu-ibu dulu. Ayo sok, neng, ayo diangkat semuanya. Ayo Manohara, sok ayo dulu. Sok rangda diangkat kabeh sok. Amin. Doakan istri supaya naik haji. Jawab Bu. Yang keras. Doakan istri supaya naik haji. Relakan suami agar menikah lagi. Yes. Ya, dah segitu baik Bu, hapunten Bu, saya tidak bisa lama-lama, ya udah lumayan lah, udah 1 jam lebih. Saya tadi macet, kebetulan satu macet, kedua banyak bledos, jadi ditambal dulu eta banyak teh ban mobilna, jadi nyampe ke sini jam 10 lebih hapurannya Bu. Ya, ibuna mungkin saya tahu lah banyak yang eta bujurna tos panas, klesot kadieu, tapi alhamdulillah abdi bisa silaturahmi dari Cirebon ke Purwakarta. Semoga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang mubarakah, yang bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Maka sebelum kita selesai, kita tutup terakhir dengan mahalul qiyam, kita sholawat bersama-sama supaya kita semua diberikan syafaat. Ayo kita berdiri semua.